Sebelumnya, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan memberikan video penjelasan mengenai hukum progresif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Malau. Saya Vidya Guslina Ragelia. Saya Melia Anastasia Sinaga. Saya Torik Belia Ahmad. Saya Torik Haikal Hidayat. Baiklah, yang pertama sekali kami akan dijelaskan oleh rekan saya, Vidya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum progresif. Hukum progresif adalah pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Satjipto Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu berkembang. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, contoh kasus yang kami ambil adalah kasus Angelina Sondag. Angelina Sondag terpidana korupsi proyek di Kementerian Pendidikan dan Wisma Atlet di Palembang yang sebelumnya sudah diputus pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan vonis hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta atau diganti dengan 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Angelina terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya penerapan hukum progresif. Pada tingkat kasasi, di mana majelis hakim yang dipimpin Hakim Artijo Alkosar memutus terdakwa bersalah dan menambah hukuman pada tingkat pengadilan sebelumnya. Berikut vonis Angelina yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1616 K garis miring pidana khusus garis miring 2013. Putusan pada tingkat kasasi tersebut dapat kita analisis sebagai putusan progresif karena hakim melakukan terobosan hukum dengan tidak lagi menerapkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan menerapkan pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan terdakwa berperan secara aktif dalam memperkerasai terjadinya korupsi yang dilakukan pada proyek di Kemendiknas dan Kemenpora. Lalu yang berikutnya ialah alasan hakim menambah hukuman Angelina Sondag, yaitu yang pada awalnya menjatuhkan hukuman 4 tahun, 6 bulan penjara, lalu Hakim Agung Artijo Alkostar memberikan hukuman menambahkan yaitu menjadi 12 tahun dan membayar denda sebanyak 12,5 miliar. Berikut beberapa alasan mengapa Hakim Artijo Alkostar memberikan hukuman yang lebih berat. Yaitu yang pertama, Angelina Sondag dinyatakan secara aktif meminta imbalan uang ataupun fee kepada Mindo Rosalina Manulang dari PT Permai Group sebesar 7% dari nilai proyek dan yang disepakati 5%. Yang kedua, yaitu Angelina Sondag dinyatakan aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina kepada Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Haris Iskandar, dalam rangka mempermudah upaya penggiringan anggaran ke Kemendiknas. Yang ketiga, yaitu Angel ikut mengajukan program usulan kegiatan di sejumlah PT. Yang keempat, Artijo mengatakan bahwa Angel beberapa kali memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sugiarto dari Kemendiknas ke kantor DPR, dan Angel meminta untuk memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap PT. Yang terakhir yaitu Angelina Sondag dinilai beberapa kali melakukan komunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang atau fee.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melampirkan video presentasi ini. Dan jika ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak.